Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan pagi hari ini setiap saudara diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana ada seorang perempuan Kanaan yang mengalami satu masalah di mana anaknya sedang kerasukan. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan hari ini saya rindu kita belajar saudara, bagaimana proses dia datang kepada Yesus, sehingga di ayat 28 dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, akhirnya dia mengalami mujizat saudara. Akhirnya dia mengalami jalan keluar.
Akhirnya dia dibebaskan dari masalah yang sudah berlarut-larut dia alami, di mana anaknya kerasukan. Kalau kita mencoba membayangkan keadaan ibu ini, saudara, maka kita bisa memahami bahwa betapa menyedihkannya, di mana dia memiliki seorang anak perempuan, dan anak itu kerasukan setan, dan dia menjelaskan dan mengatakan kepada Yesus bahwa anaknya itu sangat menderita oleh karena dia dirasuk oleh setan, saudara. Bayangkan betapa menyedihkannya, betapa berdukanya dia. Hari-harinya dia melihat anaknya disiksa oleh setan. Hari-harinya dia menyaksikan anaknya begitu menderita oleh karena kerasukan setan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau dibawa berobat kemanapun tidak akan ada jalan keluar. Karena setan yang membuat anak itu menderita. Dia begitu tersiksa, dia begitu menderita. Tetapi sampai pada akhirnya dia datang kepada Yesus. Dan pada waktu itu, saudara, Yesus mengeluarkan kalimat pernyataan tentang ibu ini, di mana Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Waktu dia datang kepada Yesus, ada satu proses, dan melalui proses itu Yesus menilai iman dari ibu ini sebagai iman yang besar, dan akhirnya kepada ibu ini dinyatakan mujizat dan anaknya disembuhkan. Saudara, hari ini itu yang saya rindu kita renungkan bersama untuk menjadi renungan bagi kita di sepanjang hari ini dalam semua kegiatan kita, saudara, di mana ibu ini mengalami mujizat karena dia datang kepada Yesus dengan iman yang besar. Yesus sendiri yang menilai imannya sebagai iman yang besar. Dan penderitaan, duka cita yang dia alami sudah begitu lama, akhirnya diselesaikan. Anaknya disembuhkan, anaknya bebas, dan sekarang mereka bisa bersuka cita bersama. Sukacita yang sudah sekian lama mungkin mereka tidak pernah alami. Dengar, saudara, bahwa hari ini apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, bayangkan ibu itu yang sudah tidak punya jalan keluar, karena kemanapun anak ini diobatkan selama ini, dibawa berobat, tidak pernah ada jalan keluar. Tetapi kali ini ketika dia datang kepada Yesus, dia datang dengan iman yang besar, sehingga akhirnya mujizat terjadi. Hari ini sekalipun ada masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sesulit dan semustahil apapun itu, dengar, saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita datang kepada Dia dengan iman atau tidak. Kalau kita datang kepada Dia dengan iman, maka semustahil apapun itu Allah sanggup ubahkan, Allah sanggup lakukan. Seberat apapun masalah saudara, Allah sanggup selesaikan. Separah apapun penyakit saudara, Allah sanggup menyembuhkan. Dan sehancur apapun ekonomi, usaha, bisnis saudara, Allah sanggup pulihkan. Dan saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Apa yang dilihat Yesus dalam diri perempuan Kanaan ini sehingga Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar, lalu kemudian Yesus mengerjakan mujizat bagi dia dan anaknya. Di ayat 22 di sana dikatakan, saudara, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Saudara, iman ibu ini dinilai sebagai iman yang besar yang pada akhirnya menghasilkan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, karena iman ibu ini dibuktikan dengan memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau kita merenungkan peristiwanya dan keadaannya, maka kita akan memahami kenapa ibu ini memohon belas kasihan dari Yesus. Karena memang tidak ada yang lain yang bisa jadi jawaban. Mungkin selama ini ibu ini sudah berjuang. Dia sudah membawa kemana-mana anaknya untuk berobat. Tetapi anak ini tidak pernah disembuhkan. Tidak ada jalan keluar yang lain. Tidak ada solusi yang lain.
Dan hanya belas kasihan Tuhanlah yang bisa menjadi solusi untuk kesembuhan anaknya. Itu sebabnya saudara, dia datang kepada Yesus. Ketika dia dengar Yesus, dia datang kepada Yesus dan dia mohon belas kasihan Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu," iman ibu ini yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan, itu dibuktikan dengan memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Artinya iman yang besar itu saudara adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Karena semuanya hanya oleh belas kasihan Tuhan. Saudara, terkadang ada orang yang salah memahami tentang iman. Ada orang berpikir bahwa mujizat terjadi melalui iman ketika iman itu sendiri kuat. Jadi letak di mana mujizat akan bekerja terletak pada kekuatan iman itu. Itu sama sekali salah, saudara. Mujizat itu terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, bukan pada kekuatan daya pikir kita. Sama sekali oleh karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya saat ibu ini datang kepada Yesus dengan memohon belas kasihannya, dia menyatakan imannya dengan memohon belas kasihan Yesus, sehingga akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Besar imanmu, ibu." Karena ibu ini datang kepada Yesus memohon belas kasihannya, dia sadar bahwa hanya belas kasihan Yesus yang menjadi jawaban. Iman yang besar adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Iman yang menghasilkan mujizat adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan kemudian saudara, hal kedua, ibu ini juga menyatakan imannya dengan tindakan yang lain. Kalau kita melihat ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saat ibu ini datang memohon kepada Yesus, ada 3 peristiwa yang terjadi, saudara. Yesus sama sekali tidak menjawab. Itu sudah merupakan satu tantangan tersendiri bagi ibu ini, karena Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Yang kedua, murid-murid Yesus meminta kepada Yesus supaya perempuan ini disuruh pergi. Itu tantangan kedua yang tentu saja sangat membuat ibu ini tertekan. Dan kemudian yang ketiga, Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sedangkan perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Atau dengan kata lain, Yesus berkata bahwa aku datang hanya kepada orang Israel, bukan untukmu yang non-Israel. Saudara, itu tantangan. 3 tantangan itu terjadi seketika ketika ibu ini datang kepada Yesus. Tetapi lihat saudara reaksinya. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menjamah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 3 peristiwa yang begitu menjatuhkan hati saudara, yang menghancurkan hati. Ketika Yesus tidak menjawab, murid-muridnya marah dan meminta Yesus menyuruh dia pergi. Lalu kemudian Yesus juga berkata, "Aku datang hanya untuk orang Israel, bukan untuk non-Israel." Itu sudah sangat menghancurkan hati saudara. Tetapi perempuan ini tidak berhenti. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini buktikan imannya yang kuat dengan ketekunan saudara. Dia tidak menyerah sekalipun ada tantangan. Dia tidak menyerah sekalipun doanya, permohonannya belum dijawab. Dia terus berjuang. Sehingga akhirnya Yesus berkata, "Besar imanmu, ibu." Saudara, itu hal kedua yang dilakukan ibu ini, yang menggambarkan dan membuktikan imannya sebagai iman yang besar. Dia tetap tekun, dia tetap kuat sekalipun ada tantangan dan masalah. Lalu kemudian ayat yang ke-27, hal ketiga yang dia lakukan, ayat 26, Yesus menjawab, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27,
Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada banyak hal yang perlu kita pahami untuk memahami ayat ini, saudara. Tetapi bagi saya simpelnya adalah yang terlihat menjadi reaksi ibu ini, kerendahan hati. Ketika dia berkata, iya Tuhan, tetapi anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yang dia gambarkan sebagai dirinya sendiri. Itu jelas-jelas bukti kerendahan hati, saudara. Dan mendengar itu Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadi kepadamu seperti yang kau kehendaki. Artinya yang ketiga, ibu ini membuktikan imannya dengan kerendahan hati, sehingga akhirnya mujizat terjadi. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan ada pelajaran yang sangat berharga tentang iman. Iman yang menghasilkan mujizat, iman yang memberi jalan bagi Tuhan untuk bertindak melakukan mujizat, yaitu iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena hanya belas kasihan Tuhan yang menjadi jawaban. Iman yang dibuktikan dengan ketekunan sekalipun ada tantangan. 3 tantangan yang dia hadapi secara beruntun, saudara. Namun demikian dia tetap tekun. Lalu kemudian yang ketiga, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati. Saudara, kalau hari ini kita mampu membuktikan iman kita dengan selalu mengharapkan memohon belas kasihan Tuhan, kita buktikan iman kita dengan tekun selalu, apapun situasinya, dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, saya percaya mujizat Allah menjadi bagian kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini, saudara. Mari jalani hari ini sambil merenungkan dan menerapkan firman Tuhan, sambil menghidupi iman yang dibuktikan dengan mengharapkan belas kasihan Tuhan, dengan tetap tekun sekalipun ada tantangan masalah yang saudara hadapi, dengan tetap rendah hati. Itulah iman yang besar di hadapan Tuhan, dan mujizat kiranya terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Tetap renungkan firman Tuhan di sepanjang hari ini. Haleluya. Membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari ambil sikap berdoa, datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka, ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan.
apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS,
dalam nama Yesus. Bagi TNI Polri, dalam nama Yesus, berkati semuanya ya Bapa. Ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan, campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.